cara memilih burung perkutut di ombyokan itu seperti apa, atau cara memilih burung perkutut yang bagus itu yang bagaimana, yang seperti apa katanya. Nah, jadi begini untuk kawan-kawan ya. Jadi untuk memilih burung perkutut di ombyokan itu tergantung dari kawan-kawan. Maksudnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng masih menanggapi atau menjawab pertanyaan. Ada kawan kita yang bertanya tentang cara memilih burung perkutut di ombyokan itu seperti apa, atau cara memilih burung perkutut yang bagus itu yang bagaimana, yang seperti apa katanya. Nah, jadi begini untuk kawan-kawan ya. Jadi untuk memilih burung perkutut di ombyokan itu tergantung dari kawan-kawan. Maksudnya gini, tergantung dari kawan-kawan mau memelihara burung perkutut itu, memelihara burung perkutut yang bagaimana. Maksudnya gini, karena burung perkutut itu kan ada dua ya, yang berkaturangan atau berenergi yoni atau yang berkaturangan dan yang anggungan. Nah, jadi mau saya jelaskan lagi, padahal ini juga sudah beberapa kali yang dulu pernah disampaikan di video yang lalu-lalu ya. Jadi untuk memilih burung perkutut di ombyokan itu tergantung dari niatnya dulu. Kawan-kawan mau niat memelihara burung itu apa? Apakah mau senang anggungannya atau berniat dengan katurangannya? Nah, jadi kalau untuk memilih burung perkutut yang bagus, itu kalau kawan-kawan itu senang dengan anggungannya, yaitu yang jelas jantan. Nah, ini nih yang jelas itu jantan. Kepalanya agak besar, lehernya juga agak besar, dan yang jelas itu jantan dan sehat. Itu udah jelas. Dan kalau untuk anggungan itu biasanya cari yang kakinya itu rapi, untuk sisiknya itu rapi, tidak ada kutangnya atau tidak ada yang nyilang. Itu rapi, itu biasanya bagus, suaranya itu bagus. Walaupun yang kutang pun juga ada yang bagus, tapi itu kebanyakannya yang bagus itu yang lurus, suaranya halus. Tapi kalau yang ada nyilangnya itu biasanya itu suaranya agak kasar ya, kasar. Dan ada yang tidak manggung. Tuh, itu yang itu jantan. Dan cari yang burungnya itu lincah. Dan untuk ciri-cirinya itu ada di video yang cara memilih burung perkutut anggungan yang bagus. Itu di video Wandi Cukreng ada videonya, lihat di video yang lalu-lalu, cari saja karena banyak videonya. Dan yang kedua itu kalau senang dengan katurangan itu mau jantan mau betina sama saja. Karena apa? Karena yang katurangan itu yang dibutuhkan kita atau yang disukai itu kan energinya atau katurangannya. Jadi kalau katurangan itu mau jantan mau betina sama saja, karena tidak ada hubungannya dengan anggungan. Seperti itu kan kawan. Karena apa? Karena burung katurangan, burung perkutut yang berkaturangan itu
untuk anggungannya itu tidak tentu. Ada yang tidak manggung, ada yang manggungnya di waktu-waktu tertentu. Tidak bisa gacor seperti burung anggungan. Makanya dari itu, kalau memilih burung perkutut diombyokan atau memilih burung perkutut itu tergantung dari niatnya. Kalau suka anggungannya, jangan mengharap ke katuranggan. Tapi kalau dapat yang gacor atau dapat yang manggung gacor, tapi kok ada katuranggannya, itu bonusnya. Itu alhamdulillah. Tapi biasanya kalau yang niatnya di anggungan itu tidak mengharap yang ke katuranggan. Kalau senang dengan katuranggannya, yaitu jangan mengharap anggungan, karena bunyinya hanya waktu-waktu tertentu. Itu pun karena memberi tanda energi, yang interaksi energi dari luar sama energi perkutut itu. Tapi kalau untuk yang senang anggungannya, itu juga jangan mengharap ke katuranggannya. Karena apa? Yaitu kebalikannya. Kalau burung yang anggungan itu untuk katuranggannya, itu biasanya yang ada itu bonusnya itu biasanya di Banyumili, Pancuran Mas, Udan Mas, dan yang berhubungan dengan energi kerejekian. Nah, itu biasanya seperti itu. Katuranggan yang bisa gacor atau bisa manggung itu biasanya berhubungan dengan kerejekian. Contohnya perkutut Banyumili, Pancuran Mas, Sri Lumbung, Tirto Aji, terus ya pokoknya berhubungan dengan kerejekian. Tapi kalau katuranggan yang jarang bunyi atau bunyinya hanya waktu-waktu tertentu, itu berhubungan dengan energi yoninya itu kewibawaan dan penjagaan. Contohnya Sriwiti, terus Korowelang, terus Jogoboyo, terus Pusar Bumi, terus yang berhubungan dengan penjagaan sama kewibawaan. Dan kalau katuranggan di anggungan itu yang bagus, yang bisa manggung itu hanya di suara. Contohnya Wikiki itu suaranya buat anggungan. Suara katuranggan yang buat anggungan itu Wikiki, yang suaranya ngikluk bagus, halus. Itu bisa lihat di videoan Sugreng ada juga. Terus perkutut Bedah Karang itu juga bisa buat anggungan, tapi hanya untuk burung-burung itu. Kalau untuk katuranggan di anggungan kayak gedung mengo, itu ya ada anggungannya, hanya saja di pagi hari aja, di bawah jam 12 atau di bawah sebelum jam 10. Itu namanya gedung mengo. Kalau untuk mengharap ke sore bunyi itu biasanya udah enggak bunyi lagi. Itu ambil yang katuranggannya itu gedong minep atau minep gedong, yang bunyinya hanya di sore hari sampai menjelang jam 7 malam atau bisa sebelum jam 9 malam. Itu masih bisa disebutnya gedong minep. Ada lagi yang namanya Durgongwo. Nah, kalau Durgongwo itu tidak baik dipelihara. Karena apa? Karena bunyinya selalu di tengah malam dan setiap hari, setiap malam. Nah, itu bisa mengakibatkan atau bisa yang mitosnya bisa mendatangkan atau memanggil energi negatif. Nah, seperti itu. Terus ada yang namanya Durgongre, itu yang untuk anggungan ya, untuk anggungannya. Kalau yang untuk anggungannya ya katurangannya hanya Wikiki sama
bedah karang. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya itu, kalau yang berkaturangan tidak baik atau tidak cocok untuk anggungan. Karena apa ya? Karena bunyinya di waktu-waktu tertentu. Kalau kawan-kawan mau pengen yang anggungan, yang niatnya senang anggungan, ya cari yang anggungan, jangan mengharap katurangan. Tapi kalau yang pengen katurangannya, yaitu ya tetap mau jantan mau betina sama saja, nanti tergantung dari katurangannya apa yang cocok, nanti dirawat saja. Seperti itu kawan-kawan, jawabannya seperti itu ya untuk menanggapinya. Dan mungkin saya akhiri. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.